Tuhan sudah Pak, yang dulu suatu kebutuhan, tapi sekarang untuk suatu kebutuhan lagi gitu. Itu. Saya ambil beberapa contoh. Kenapa sih? Bagaimana sih mereka pinginnya bagaimana seperti itu? Sudah kita olah ternyata kita lihat pertama ke depan untuk sektor pariwisata ataupun wisata yang nanti dihubungkan juga dengan ekonomi kreatif, ya itu memang perlu kita siapkan segera. Kemudian kita lihat juga kenapanya ini ternyata ada magnet yang lebih kuat sekali adalah magnet IKN. Ini pengaruh juga Mas Maden, ya. Karena pada waktu itu sebagian wisata yang khususnya di Balikpapan dan Samarinda setelah ke Balikpapan mereka langsung ke IKN melihat Tugu. Gitu. Saya minta data berapa sih catatannya? Ternyata ke IKN itu 21.000 selama 8 hari. Meskipun ada masalah kemarin sampah, ya. Nah itu kemarin dari TV, dari online media online TV One kalau nggak salah ya, Pak saya ada pernah bicara dengan saya. Oke, nah kemudian gini Bapak Ibu, sekarang kita sudah mulai menuju ke dari pandemi ke endemi, ya kan? Ini sudah buka masker nih, meskipun maskernya masih gantung Pak. Pak ini kan lupa kayak. Nah sudah mulai baik. Sudah mulai ke arah sana. Teman-teman sekarang perkembangannya untuk di pariwisata di destinasi sudah mulai bergerak. Saya kemarin saya coba lihat data, laporan dari teman-teman pengelola saya sudah mulai bagus. Contoh saja yang di Samarinda MLG, lihat parkirnya setiap malam sampai berapa meter ke sana itu. Tiap malam itu Pak. Ya kalau kita lihat belum lagi di beberapa di destinasi yang sudah mulai banyak juga seperti contoh saja misalnya di Balikpapan itu di Canopy Bridge udah mulai berapa event juga sudah Pak, jadi sudah mulai pulih nih Pak gitu. Nah untuk itu kami juga sudah minta kepada teman-teman pengelola destinasi bahwa biar bagaimanapun belum berakhir sebetulnya, harus tetap paling tidak menjaga lah kita, ya menjaga prokes, mengingatkan. Nah ini sudah kita koordinasikan bersama karena kita melihat bahwa ke depan untuk pariwisata ini memang tadi Pak saya bilang Pak Ibu nanti bahwa yang dulu memang butuh sekarang butuh sekali gitu. Itu yang kami prediksi. Nah mudah-mudahan ini berjalan baik dan kami juga dari Dinas Pariwisata tetap memberikan pendampingan mereka, memberikan kepada mereka baik itu berupa hal-hal yang kebijakan pelatihan, kemudian juga koordinasi dan sebagainya kita sikat. Bahkan sekarang beberapa tempat wisata sudah tumbuh. Contoh kalau kita dari Canopy Bridge mau ke PPU sekarang sudah ada tempat wisata baru diresmikan kalau nggak salah 10 hari lalu itu wisata gua tapak. Ya itu. Nah, itu satu contoh. Kemudian nanti di daerah Muara Badak terus itu ada nanti Semesta akan dibuat. Bahkan di road mana yang ke sana itu Pak, itu saat ini sedang dibangun untuk kolam ombak. Jadi tumbuh ini sudah ada. Nah mudah-mudahan dengan ini untuk sektor pariwisata kita memang bisa dibawa dan kami tahun ini memang sengaja mengundang Bapak Ibu dari OPD, dari Kominfo, dari BI. Saya pikir begini, untuk tanggung jawab pengembangan pariwisata ini saya pikir bukan hanya dari Dinas Pariwisata saja, tapi kita bersama masyarakat, ya, kemudian dari dinas, kemudian dari mitra, dari akademisi, dari Unmul, Pak Anang dari Polnes, Pak ya, semua kita bersama-sama untuk arah sana supaya pariwisata kita bisa berkelanjutan dan memang sesuai dengan yang kita harapkan. Karena tadi saya ngomong sama Hari bahwa kita sepakat untuk Kaltim ini arahnya ke wisata, ekowisata, ya ekowisata. Ya bukan berarti yang lain tidak penting, tapi arahnya ke sana. Kenapa kita banyak punya keunggulan? Apa ya? Kita punya sungai, kita punya bukit, kita punya gunung, ya, kita punya hutan dan sebagainya itu. Dan memang kalau untuk bersaing dengan provinsi lain, Kaltim memang sudah tepat Pak yang Bu Hati untuk kesempatan. Nah yang berikutnya pendekatannya dengan ekonomi kreatif. Ini nggak bisa dilepaskan Bapak Ibu, ya kebutuhan memang. Kenapa orang berwisata tidak hanya menyenangkan diri, tapi memang perlu untuk pengalamannya, untuk diri sendiri ada produk-produk yang memang harus ada gitu. Nah saya sebetulnya agak sedikit masih ini karena
di beberapa destinasi kita Pak Erwin yang katakanlah menengah ke atas seharusnya sudah ada produk ekrab kita di sana itu ya. Karena teman-teman yang kemarin ke lapangan tim saya bilang gini, apa kira yang kurang? Kami kesini sebenarnya pulang nih pengen bawa nih cenderamata atau apa seperti itu ya. Ya, apakah Pak Ibu sudah mulai mengeluarkan apa? Apakah makanan, kuliner yang khas destinasi? Nah itu yang masih mungkin ke depan kita perlu anukan lagi lah gitu. Kami sudah koordinasi dengan teman-teman dari Disperindak ya untuk produk-produk yang seperti ini nanti kita siapkan karena ini salah satu juga kebutuhan dari para kita masyarakat yang datang ke tempat wisata gitu. Nah itu salah satu yang nanti berkira mudah-mudahan produk-produk lain di ekonomi kreatif juga akan keluar. Nanti akan lebih jelas. Ini ada Pak Erwin dari Komite Ekonomi Kreatif, ada Bu Fatih pelaku yang arahnya ke sana. Itu Bu, soalnya Ibu itu kalau tempat destinasi yang wah itu udah pasti boleh itu ya. Karena angin kan pakai sal bagus. Nah sekarang udah digital sedikit cepret ya. Nah itu mungkin gambaran Mas Fadil nanti berikutnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Bayaki. Itu gambaran pertama ya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, ada yang tidak setuju mungkin kalau memang mungkin menganggap bahwa momen Lebaran apakah itu berkelanjutan atau enggak bisa dipantau sampai dengan saat ini. Apakah itu cuma momen karena kemarin sempat tertahan karena pandemi gitu kan ya. Orang mau liburan kayak ngerasa tertahan begitu dibuka langsung los, langsung penuh. Apakah setelah itu juga akan berlanjut masih tetap sama? Nanti boleh diperdalam terkait dengan hal tersebut. Saya sekarang masuk pada Dr. Erwiantono. Ini kalau kita berbicara mengenai ekonomi kreatif. Tadi Pak Bayaki menyinggung bahwa pariwisata selalu dihubungkan erat, gitu. Tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi kreatif. Bahkan kementeriannya saja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun sayangnya tadi juga kalau melihat dari ekspresi Pak Bayaki ya, saya agak gimana gitu karena beberapa destinasi unggulan kok ternyata wisatawannya datang nggak bisa bawa oleh-oleh, nggak ada sesuatu yang dibawa yang kemudian bisa ditunjukkan dan itu bisa menjadi promosi juga untuk destinasi wisata. Saya akan menuju langsung kepada Wakil Komite Ekonomi Kreatif, Bang Erwianto, silakan Bang. Ya, Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Blimada, gitu ya, yang manggilnya udah. Ya, Oke, nggak bener sih sebetulnya, yang pas lah. Yang pertama, dalam forum apapun gelar akademik saya tidak berpengaruh karena yang kita butuhkan adalah kontribusi gitu ya. Saya ingin menanggapi persoalan ini momentum saja atau bisa kita manfaatkan sebagai sesuatu yang berkelanjutan kan gitu ya. Kami bersama Polnes tuh punya data. Datanya adalah 30% tamu yang datang ke Kaltim ingin berkunjung kembali dan atau merekomendasikan kepada orang lain untuk berkunjung pada destinasi yang sudah dikunjungi. 30%. Ini jumlah yang menurut saya belum optimal. Dari 10 orang yang datang, 3 orang yang ingin datang kembali atau merekomendasikan orang lain untuk datang. Paling tidak berapa sih? Paling tidak harusnya. Setidaknya setengahnya lah. Oh, setengahnya. Iya kan? Gitu. Artinya kita punya banyak keunggulan komparatif. Kita punya pesut, ya kan? Itu yang bikin orang datang ke Pelak, salah satunya sebagai pemicu. Kita punya Gua Tapak yang sudah diuji umurnya memang benar ribuan tahun. Kemudian kita punya destinasi lain yang eksotik yang bisa membuat orang datang, tapi kita belum mengemasnya, belum mengelolanya menjadi bisnis wisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif sehingga orang kemudian tertarik untuk datang kembali atau merekomendasikannya ke orang lain untuk datang. Kan gitu ya. Artinya kita kuat di modal komparatif tapi belum optimal melakukan servis, manajemen usaha sehingga kita unggul juga secara kompetitif. Artinya apa? Lebih lanjut, momentum ini penting. Gift dia, ya kan? Tapi yuk kerja keras supaya kuat, kompetitif, dan ke depan dia terbukti bukan cuma wacana, tapi dia terbukti sebagai mesin ekonomi yang bisa menghela nafas kita setelah
senja tambang ini benar-benar sampai ke gelap gulita. Bisnis pariwisata dan bisnis ekonomi kreatif itu harus terbukti memang bisnis yang kompetitif, bukan bisnis yang mitologi, mitos gitu ya. Nah, itulah kenapa hari ini harus hadir Mbak Fanti bahwa dia bukan mitos. Kemarin ke Mandalika gitu ya, sebagai perwakilan UMKM dan ekonomi kreatif dari Kaltim, ikut nonton slam. Begini, biasa ngibarin bendera kan kemarin kan? Ya kan, ekonomi kreatif kan harus tetap berbahagia begitu ya, harus memberikan hiburan. Nah, kemudian salah satunya Mbak Fanti. Kemarin malam, 2 malam yang lalu ya, Pak Eki, teman-teman dari IO di Samarinda, Kaltim ya, Chris dan teman-teman bikin beauty fest, a part of fashion. Dalam ekonomi kreatif saya menggolongkannya sebagai bagian dari fashion ya, industri kecantikan, make up, kemudian tata rambut, pakaian itu masuknya ke fashion. Ternyata bisnisnya jalan semua deh. Sekarang kan zamannya skincarean gitu ya, kecuali kami yang orang lapangan. Sia-sia dikasih skincare. Masuk ke danau 1 hari, perawatan seminggu itu selesai gitu ya. Tapi memang kami tidak perlu di skincare kan gitu kan ya. Tapi pasarnya ada. Seorang pekerja kreatif di bidang fashion ya, kemarin Chris cerita, dia launching local brand untuk skincare dan omsetnya M per tahun. Itu lokal produk. Artinya pasarnya tumbuh. Momentum sebagai simbol dari pasar itu ternyata bukan cuma sekedar momentum sekilas, one shot wonder gitu ya. Kalau lagu itu cuma 1 lagu ngetop selesai, enggak. Ternyata pasarnya ada. Dan saya percaya pasar itu bisa diedukasi. Kita punya berkah, punya pasar natural, mainkan. Tapi gunakan semua kemampuan kompetitif kita supaya pasarnya muter. Gitu ya. Untuk itu perlu riset bersama. Tadi kecenderungan pasarnya, penggunanya seperti apa? Ya kan, segmen pasar kita yang mengkonsumsi produk aircraft dan pariwisata kita itu seperti apa sih? Nah, di situ teman-teman Polnes, teman-teman Unmul perlu bekerja memberi input. Ketemu nggak proposisi nilai kita ini, nilai unggul kita ini, ketemu nggak dengan pasarnya? Mbak Fanti jatuh bangun mau bangun pasarnya kan Mbak? Tapi Mbak Fanti punya akses untuk memperluas pasar. Saya mau kasih satu ilustrasi, mohon maaf kalau agak panjang gitu ya. Ulap doyo kita itu nggak ada lawan di Sarina, ya kan? Di forum-forum yang tepat dia nggak ada lawan, benar kan Mbak? Premium dia. Tapi coba kita dengar suara dari teman-teman pengrajin di tingkat tapak, di Mancong, di Isui, yang sudah melindungi dirinya dengan haki. Produknya itu dibeli oleh pengunjung yang datang karena pekerjaan, bukan karena melancong. Padahal kalau ketemu di ulap doyo itu produk premium, proposisi nilainya tinggi, tapi pasarnya nggak ketemu. Itu seperti menjual produk premium di pasar pagi. Ditawarlah kita dengan ibu-ibu yang kejamnya melebihi ibu tiri itu kan, gas terus pokoknya. Kalau kita belum nangis darah dia nggak akan berhenti menawar. Tapi kalau dia ketemu pasar yang tepat di Sarina, di Kolektor, pernah ada seorang penggiat kriya, Mbak Dian Urip itu, dengan jejaringnya dia live Instagram, dalam 2 jam dia bisa kumpul 20-30 juta untuk ulap doyo yang sudah 2 tahun nggak muter. Artinya apa? Momentum perlu dikemas dengan manajemen usaha dan model bisnis yang baik supaya kuat dan berkelanjutan. Mbak Fanti sudah harus memperluas pasarnya, ya kan? Makanya dia bikin lini yang berbeda, karena dia tahu bahwa segmennya juga harus ditreatment secara berbeda. Produk-produk seperti ini Mas Made, Pak Iki punten ya. Sebentar, saya bacakan produk yang mungkin kita semua membutuhkan. Kopi aren pasak bumi. Asik. Ya. Katanya, kata produsennya sana mereka sudah bikin tagline. Yang minum 1, yang merasakan berdua. Mereka yang bilang. Ini memang segmented sekali nih. Ya kan? Ini diproduksi di kampung dengan inovasi dan visi dari kepala desanya. Kepala desanya
mengundang lembaga riset untuk supaya produknya tersandarkan, dikemas secara menarik, dan mulai mereka memikirkan masuk ke jejaring pasar premium yang memang mereka tuju. Ya kan? Artinya proposisi nilai harus ketemu dengan marketnya, pasarnya. Kita mampu kok. Selain Mbak Fanti yang memproduksi kain-kain yang memang kelasnya middle to up, lalu dia membidik pasar yang lain dengan segmen produk yang lain, di kita, saya tunjukkan sekali lagi, ini adalah packaging dari Osabara, simpul pasar dari produk-produk UKM dan ekonomi kreatif di Sangatta, yang menurut saya sudah layak. Kalau main ilmu pemasaran dia udah pakai warna merah nih. Salah satu warna wajib dalam marketing kan gitu ya. Bu Icaya ngajar marketing di Bumel. Ini adalah skema CSR. Artinya yang kemarin kita agak terluka mendengar kabar bagaimana CSR itu. Agak terluka lah perasaan kita ya. Nggak mungkin nggak gitu ya. Karena kita nggak diajak ngomong gitu. Skema CSR itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk memberi nilai tambah, memperkuat nilai kita di proposisi nilai supaya tumbuhnya benar kuat, dan dia punya visi bahwa dia siap menyambut perubahan segmen kebutuhan pelanggan kita. Daripada CSR-nya cuma buat ngeredam demo kan mendingan bikin begini ya gitu. Boleh ya ngomong gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kuat dan berkelanjutan itu menurut saya permasalahannya adalah mempertemukan keunggulan kita, proposisi nilai kita dengan segmen pasar yang terus berubah ini. Ketemu itu momentum, bukan cuma one hit wonder, tapi memang terbukti menjadi mesin ekonomi yang siap menopang Kaltim menjadi berdaulat. Terima kasih Mas Maden. Ya, Bang Heru, sebelum saya ke Mbak Fanti ya, saya ingin menanyakan juga, kan berbicara mengenai momentum ya. Kita punya momentum gitu, ada momentumnya, tapi mampu nggak kita mempertahankan momentum itu dengan kondisi, kan kalau bicara mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya diisi dengan potensi, tapi juga ada kualitas sumber daya manusia yang harus juga dipertanyakan di situ. Bisa dijawab singkat dulu, Bang? Oke. Artinya untuk punya bisnis yang sustain gitu ya. Iya. Selain pasar tadi yang ternyata ada peluang, iya berarti pemainnya nih yang harus dibikin kompetitif. Dinas Pariwisata itu punya program untuk melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha kreatif. Duitnya ada. Lord Isran, KAI kita itu. Ya, karena orang kreatif harus tidak terpotong pada jarak formal loh, gitu. Beliau menyediakan itu 1,9 untuk sertifikasi profesi pekerja kreatif. Hari ini kita sedang berkutat, tim dari Polnes menyiapkan aspek recruitment system, kemudian payung hukum gitu ya beliau. Nanti Beli Lanang mungkin bisa membantu supaya benar dana itu punya daya ungkit. Anak-anak muda kita, teman saya fotografer, itu kalau mau ikut tender di Kaltim harus minjem sertifikatnya orang Kalsel. Karena nggak banyak pekerja kreatif kita yang punya sertifikasi itu, meskipun skill fotonya termasuk harga bersaing. Satu, SDM-nya mau nggak mau ke depan harus sertifikasi. Selain memperkuat standar, dia juga berfungsi sebagai bargaining. Terus yang kedua menurut saya, policy. Instrumen polisinya harus main. Kaltim kemarin bidang destinasi ya, Pak Eki, sedang berusaha berjuang mengesahkan payung hukumnya. Di Parda kita itu sedikit lagi mudah-mudahan jadi perda. Supaya apa? Supaya kita punya kepastian berusaha salah satunya. Kita bilang bahwa kita mau mengembangkan ekowisata sebagai lokomotif, yang lain sebagai pendukung. Tapi benar nggak kita punya legal policy untuk itu? Kenapa penting? Karena disitulah nanti kita buktikan komitmen dari pembiayaan. Iya kan? Seed money-nya keluar dong. Pemerintah nggak bisa handle bisnis dan menurut saya tidak perlu masuk terlalu jauh. Tapi program-program menginisiasi itu, menumbuhkan ekosistemnya, perlu jalan. Orang-orang seperti Mbak Fanti ini perlu dibantu untuk keliling, berbagi pengalamannya jatuh bangun
membangun model bisnis wastranya, ya kan? Sehingga kemudian ekosistemnya tumbuh. Ekosistem tumbuh, ya sudah pemerintah stop, pasar yang kemudian ikut berkontribusi. Karena kalau terlalu jauh intervensi juga nggak bagus menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Heriantono. Ini juga jadi tambahan perspektif buat kita untuk melihat langsung ya bagaimana sebenarnya kondisi dunia pariwisata dihubungkan dengan Mas Made tambah dikit, selain policy dari pariwisata, kita juga sudah punya pergub untuk mengembangkan ekosistem aircraft. Ya. Baik. Oke, sekarang saya langsung menuju ke Mbak Fanti. Mbak Fanti ini sebagai pelaku ekonomi kreatif yang sudah bermain di tataran internasional ya. Kemarin kalau dikatakan tadi keliling-keliling sudah keliling-keliling juga, tapi kemudian kalau untuk berbagi ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kondisi Hesantra Indonesia. Kalau kita melihat sekarang kan luar biasa, trennya sudah peningkatannya sudah luar biasa. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya di belakang itu seperti apa kemudian sosok Fanti ini mampu mempertahankan itu semua ketika masuk di masa pandemi sampai saat ini, ketika sudah banyak yang kemudian mengatakan pulih kembali, bangkit kembali gitu. Apa yang sebenarnya terjadi Bapak? Menangis darahnya. Makasih Mas Made. Mau ceritanya berapa malam? Iya, berapa malam? Nggak selesai nih. Sampai sampai. Nanti kan. Jadi kalau intinya kan ekonomi kreatif itu adalah bisnis atau produk atau kegiatan yang didasari oleh ide atau gagasan. Nah, kalau saya pikir sih ide atau gagasan itu nggak boleh mati, itu aja. Bedanya dengan yang lain, ekonomi kreatif itu. Pada saat mereka menyerah, pada saat mereka tidak beride lagi, pada saat mereka tidak berkreasi lagi, ya nggak usah ngaku-ngaku sebagai pelaku aircraft, kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi itu melihat sebagai peluang. Kata orang itu hambatan, kata orang itu ancaman, kata orang itu tertutupnya pintu gitu. Setutup-tutupnya pintu pasti ada celahnya. Bagaimana kita bisa melihat celah itu untuk memproduksi sesuatu sesuai dengan apa yang kita imajinasikan, sesuai dengan kreasi gitu ya, sesuai dengan apa yang selama ini kita buat. Kalau intinya gini, apabila kita itu bekerja dari hati dan semuanya itu original, insya Allah itu lebih mudah untuk mengembangkan sesuatunya. Karena kita tahu ya rootnya yang mana, yang bisa dikembangin mana. Ini untuk kemana, ini kemana. Jadi misalnya tadi berbicara tentang pandemi gitu ya, pada saat pandemi, ya mungkin ini udah cerita basi yang selalu saya ulang-ulang ya Mas Ade. Jadi beli mada sama langsung ada sih kayaknya. jadi awal orang semua kaget pandemi terjadi dan nggak tahu mau ngapain. Saya pun demikian. Semua begitu kan, ngapain ya? Udah diem dulu aja. Itu yang itu kalau nggak salah bulan Maret ya, bulan Januari itu jadwalnya Hesantra sampai akhir tahun untuk fashion show dan pameran dalam dan luar negeri udah full, sponsor semua. Itu pada saat Januari itu di workshop aku udah kayak orang gila karena semuanya masing-masing sponsor itu kalau saya misalnya dapat orderannya itu nggak pernah mau sama, jadi konsepnya beda-beda. Kutai Timur mintanya begini, Samudera minta gini, PT ini minta begini, udah nggak boleh sama nih. Satunya busana muslim, satunya casual, satunya yang aneh-aneh kayak gitu kan, ajaib-ajaib. Nah itu yang mikirin satu. Nah itu kebayang kan di workshop Pak nyetelnya lagunya pokoknya mereka nyetel apa ikutan terus udah jempalin tangga ngaruh-ngaruh itu lagi cari inspirasi tuh. Nah pada saat tahu-tahu di-cut, aku teriak-teriak, hore, kenapa? Tekanan hilang, gitu kan? Tapi kan orderan kan batal semua tuh, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, pasti ada gantinya, gitu aja. Nah pada saat itu belum ngerti mau ngapain, jadi selesaiin aja orderannya udah masuk dan memang harus selesai gitu ya. Termasuk itu kan waktu itu mau Ramadan kalau nggak salah itu ngerjain itu. Setelah selesai itu lihatlah peluang masker kan, awalnya kan itu peluang masker. Awalnya sempet sok idealis ya, mikir orang lain kesusahan kok kita mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, kayaknya itu zolim awalnya gitu kan, kejam. Tapi lebih kejam lagi kalau saya nggak bisa menghidupi orang-orang di sekeliling ini kan gitu. Jadi toko di sini ditutup, dijangkau semuanya ditutup. Kemudian
orang produksi nanya, karena saya sering di workshop yang jempalitan lagi bikin desain nggak jelas itu, nanya, Bu, ini kan kemarin cancel, ada yang pending, ada yang cancel. Jadi gimana? Yang ada masukan lah dengan terus ibu gimana? Ya udah, gitu. Nggak tahu. Terus mereka bilang ke saya setelah kita rapat, dia bilang, saya ke ibu, saya mau ngomong, ini kepala produksi ya, bahwa kali ini ibu nggak boleh sendiri. Maksudnya, biarkan kami menanggung ini bersama-sama. Maksudnya, tolong potong gaji kita semua. Kan saya terharu, serius, gitu kan. Terus kamu ngapain? Terus ngirim ke kampung bisa apa enggak? Gitu kan? Karena mereka kebanyakan dari desa, dari suatu daerah lah ya. Di workshop itu ada kita bikinin rumah untuk mereka tinggal di situ. Terus yang mereka rutin tiap minggu tuh pasti kirim karena gajiannya mingguan. Nggak apa-apa Bu, karena selama ini pada saat kerjaan banyak, ada bonus dan segala macam, kita selalu dipikirin. Sekarang biarkan kami saatnya mikirin ibu juga. Jadi ini bareng-bareng, kan terharu ya. Langsung rasanya kayak drama Korea gitu kan. Terus oke, nah pada saat mereka nggak ada kerjaan, mereka iseng bikin masker. Yang awalnya teman-teman, Van lu bikin masker deh, Van lu enggak, nanti aja masker gua pasti mahal banget nih gitu kan. Terus iseng bikin, ditunjukin, Bu, lucu nggak? Lucu sih, iseng kan, dipasang lah di sosmed. Saya pesan logo Rolling Stone. Iya, itu yang sudah kebat sering gitu. Jadi dipasang di sosmed, ternyata antusiasmenya luar biasa. Dan ternyata Hesandra pada saat itu adalah satu di antara beberapa brand fashion di Indonesia yang memulai duluan, gitu loh Mas. Jadi momentum itu kita dapet. Dan mereka yang pada saat awal ngomong ke saya, karyawan itu minta gajinya dipotong, itu cuma 2 minggu mereka nggak ada kerjaan yang itu ya. Selanjutnya mereka udah yang lemburnya udah nggak tahu lagi, sampai kita harus merekrut orang lain. Jadi akhirnya kita outsource, kita nariin teman-temannya mereka, sampai ada tukang sayur itu yang kerjanya sampai jam 10, itu kita tarik untuk apa? Motongin benang, bekas benang-benang kayak gitu kan. Sampai kayak gitu dibayar per gajinya 2.000 misalnya kayak gitu. Nah, ternyata pada saat itu omset Hesandra pada saat pandemi ini yang nggak terduga lebih tinggi dibanding omset di luar pandemi. Daripada omset normalnya. Iya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi pada tahun 2019 ya. Karena gini, Hesandra sendiri kan itu berdarah-darah naik turun ya. Kita sempat jatuh tuh 5 tahun. Yang orang mungkin nggak tahu. Ini sebenarnya rahasia ya. Tolong jangan diceritain kemana-mana. Gitu kan? Dan mulai bullish itu di tahun 2018. 2019 kita mulai naik. Dan tapi kan yang namanya bisnis itu tidak pernah ada yang lurus ya, nggak ada yang, jadi naik turunnya mengerikan gitu kan, dari dalam dan luar itu masalahnya. Dan di situ cuman yang ada di pikiran saya bagaimana kita bisa bertahan, karena saya masih yakin bahwa di depan itu ada sesuatu yang indah yang menanti, bahwa goalsnya itu yang Sandra harus mencengkram dunia itu adalah cita-cita, dan itu nggak bisa ditinggalin. Apapun yang terjadi itu harus terjadi, gitu. Suami di rumah udah terserah kamu mau kamu terusin apa enggak, udah berapa belur gitu kan, ya terusin lah. Udah berapa masuk ke sini mau ditinggalin begitu aja, kan gitu aja mikirnya, ya kan, gila aja gitu kan, gitu. Akhirnya dari situ sampai tahun 2020 itu cuma dibiayai oleh masker yang dijual dengan harga 35.000 gitu. Nah setelah itu kan mikir, pebisnis biasanya punya intuisi ya. Sebelum 2020 berakhir udah mikir 2021 nih masker pasti udah selesai. Kita mau ngapain nih gitu. Nah akhirnya ya itu tadi gimana caranya kita bisa ngelihat pasar, risetnya nggak perlu yang susah sih kalau kita lihat aja, nanya ke teman dan sebagainya. Kita mau bikin apa? 2021 muncullah produk yang lain dan ternyata itu booming gitu kan. Ya jangan pernah menyerah intinya, jangan pernah melihat hambatan itu sebagai hambatan. Itu adalah peluang kalau aku lihat, termasuk IKN. IKN tuh kita mau jadi penonton, ya Pak, tadi itu penonton atau pemain yang menonton kesuksesan kita sendiri, maksudnya kan gitu. Kan gitu. Jadi IKN oke, kita ngapain? Orang-orang ya bikin ini begitu. Sebentar, kita harus lihat dulu IKN mau ngapain. Jangan terus kedudukan di satu roti yang sama. Kita harus ciptakan roti sendiri yang kita tawarkan ke orang lain. Intinya itu. Gitu sih Mas Mada kira-kira. Tapi saya senang ya kata-kata pemain yang menonton
menonton kesuksesan sendiri itu ya. Tapi pertanyaannya begini Mbak Fanti ya. Saya ingin mendapatkan perspektif juga dari Mbak Fanti, kan tadi Bang Erwin juga sudah mengatakan ya bahwa di kantin itu sebenarnya bisa kok ya, bisa. Tapi kalau dari perspektifnya Mbak Fanti yang kemudian sudah mengawali jauh sebelum kemudian banyak yang menggaungkan tentang ekonomi kreatif, Mbak Fanti sudah terjun di dunia itu sampai dengan saat ini. Kaltim ini posisinya sekarang gimana sih kalau kita berbicara mengenai ekonomi kreatif sebagai apa disebutnya ya, mbahnya atau seniornya itu gimana ya di pelaku ekonomi kreatif di Kaltim ini? Posisinya di antara di mana nih? Di Indonesia. Di Indonesia ya. Oh, ini Indonesia Mas. Ya. Kalau aku lihat gini, terutama aku di Wastra ya. Kalau yang lain-lain aku tidak terlalu mendalami. Di situ ada 6 ya kan yang diangkat di Kaltim ini, Wastra, Fashion dan Wastra jadi satu ya Mas Erwin ya. Itu di nomor berapa Mas? Wastra pertama. Kria dan Wastra gitu. Banyak banget potensi yang harus diangkat sih. Jadi kalau misalnya mau disejajarkan dengan yang udah ngehits Bali, Jawa itu masih belum rasanya ya, karena banyak banget etos kerjanya beda Mas. Etos kerja. Gitu. Jadi peluangnya banyak, potensinya luar biasa besar yang nggak dimiliki orang yang lain. Termasuk tadi Mas Erwin cerita tentang tenun doyo. Masing-masing daerah tuh di Indonesia banyak banget yang bisa menenun ya dengan bahan yang macam-macam. Rata-rata adalah benangnya adalah benang katun. Nah, yang memakai benang dari tumbuhan itu jarang. Salah satunya doyo. Nah, harusnya doyo ini kan bisa nggak cuma nomor 1 di Sarina aja, tapi benar-benar di sini pun menjadi salah satu pengganti si batu bara itu harusnya ya. Tapi itu belum kayak gitu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Terutama kalau saya sering ngobrol sama Pak Eki, ini sahabat saya dari zaman dahulu kala gitu kan. Temen berantem maksudnya, temen berantemnya Pak Eki gitu kan. Itu gimana caranya merubah pola pikir pelaku yang nggak manja, nggak gampang menyerah gitu kan, dan bukan menjadi maksudnya pekerjaannya itu memang pekerjaan utama. Rata-rata di sini mereka bekerja di bidang ekonomi kreatif sebagai sampingan kayak gitu. Nah kalau dia sebagai sampingan berarti kan nggak fokus, mikirnya nggak fokus gimana dia bisa mensejajarkan diri dengan aircraft di luar Kaltim gitu kan, di Indonesia kayak gitu. Saya pikir masih perlu banyak step untuk kita mengejar ketinggalan. Jadi perlu diakui bahwa belum, kalau datanya sih nggak ngerti ya Mas, kalau di Indonesia kita nomor berapa aku nggak tahu, tapi belum nyampe yang atas deh rasanya gitu. Baik. Ya baik, terima kasih Mbak Fanti. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk paparan awal singkat ya, sebelum masuk ke sesi diskusi kita. Saya menggarisbawahi sebenarnya menghubungkan apa yang disampaikan oleh Pak Bayhaki, Bang Erwin, kemudian juga Mbak Fanti. Tadi sempat menyinggung mengenai kualitas SDM, tiba-tiba di Mbak Fanti menyinggung mengenai etos begitu. Wah ini ada kualitas SDM, ada etos. Ini gimana gitu ya? Nanti kita akan berbincangkan. Tapi sebelum saya mempersilakan teman-teman media yang hadir hari ini dan juga teman-teman mahasiswa, saya ke Beli Lanang dulu ya dari Polnes untuk pariwisata ya. Kan tadi kalau kita berbicara mengenai sektor pariwisata, ya peran dari akademisi juga memegang peran penting. Apalagi kalau kita lihat sudah ada beberapa destinasi yang kemudian dilakukan pendampingan baik dari Polnes maupun juga dari Unmul sudah mulai terlihat. Walaupun tantangannya cukup berat di depan. Saya persilakan kepada Beli Lanang untuk memberikan perspektif. Setelah ini saya persilakan buat teman-teman yang lain ya. Baik, selamat siang menjelang sore. Tadi kan janjinya nonton aja kok. Biar kelihatan kerja. Biar Polres kelihatan kerja. Sekedar informasi ya Bapak Ibu, saya ini tanggap sama Bang Erwin selalu gitu tuh bahasanya, biar kelihatan kerja. Kalau tadi nih komitmennya nonton aja. Yang saya mau garis bawahi tadi penyampaian dari Pak Eki, terutama yang terkait dengan dengan pariwisata dulu lah ya. Karena begini, ini tema kita kan kuliah bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Kalau di dalam ini kita bicara teori dulu nih, di partner itu disampaikan bahwa pariwisata itu dimulai dari invensi, kemudian euforia, development. Sekarang kita tanya dulu deh, kita ini sedang ada di mana sih? Di fase mana kita? Informasi yang saya dapat di tahun 90-an kita kan udah pernah tuh pariwisata kita booming Pak ya. Di seluruh wilayah di Indonesia itu terjadi memang 90 itu ditandai dengan wisata massal. Dan destinasi favorit itu adalah
semacam Tanjung Isui. Nah kemudian bagaimana kemudian bahkan di tingkat nasional pun kemudian destinasi-destinasi yang sudah menjadi unggulan dari tahun-tahun itu difokuskan kembali sebagai destinasi unggulan untuk dikembangkan. Sebagai contoh misalnya Borobudur itu destinasi super prioritas. Kemudian Danau Toba kan pernah juga dulu famous di tahun 90-an, kemudian sampai dengan masyarakat tidak mendapatkan cukup peluang dari pembangunan pariwisata. Yang menjadi keluhan itu adalah Danau Toba ini lebih banyak dipakai untuk budidaya ikan. Nah untuk pariwisata justru dia kan kontraproduktif kemudian. Nah kemudian pemerintah sampai naruh katakan saya anggaran yang cukup besar untuk itu. Hal yang sama saya pikir juga terjadi dengan kita di Kaltim. Pertanyaan kita adalah kita ada di tahap mana sih? Apakah sudah di development enggak? Mumpung Pak Eki atau Dinas Pariwisata mengundang dari OPD lain gitu, salah satunya Kominfo dan lain sebagainya gitu. Saya berbicara tentang Ripda yang mudah-mudahan dalam waktu terdekat sudah disahkan. Di dalam Ripda di indikasi program itu pasti ada OPD-OPD lain yang sangat berperan penting di dalam ngambil porsinya gitu. Karena kewenangan Dinas Pariwisata itu keluhan kita lebih banyak itu adalah keterhubungan, aksesibilitas. Paling banyak itu karena jaraknya jauh-jauh. Tema kita adalah ekowisata. Ekowisata itu letaknya di mana? Letaknya di pedalaman. Letaknya di pedalaman. Masalah kita aksesibilitas. Oleh karena itu komitmen komitmen yang tertuang, kami juga kemarin pada waktu uji publik sempat saya titip pertanyaan kepada teman untuk menyampaikan bahwa infrastruktur dan keterhubungan itu menjadi faktor yang cukup menentukan sekarang. Nah sehingga pemerintah nih cukup komit nggak? Mengingat juga Ripda itu usianya hanya sampai 2027 karena Ripnas hanya sampai 2025 ini dari sisi perencanaan. Nah tema ekowisata kita coba lihat nih, kenapa ekowisata? Kalau saya sangat setuju. Pertama, kita punya sungai, danau, dan budaya masyarakatnya. Sungai, danau, dan budaya masyarakatnya. Tidak hanya sungai dan danau sebagai tempat yang harus dikunjungi karena keindahannya, tapi di situ kan ada budaya kan. Budaya sungai itu faktor pendukung utamanya yang kemudian famous tahun 90-an dengan Tanjung Isuinya. Kemudian yang kedua, kita punya struktur geologis yang terwujud dalam bentang Kars Sangkulirang Mangkalihat. Nah ini negonya itu sudah pada tingkat bagaimana dia menjadi warisan budaya dunia. Negonya sudah sampai situ. Gimana kemudian kita melihatnya semua gitu? Tidak hanya Dinas Pariwisata, tapi struktur di pemerintahan yang lainnya melihat itu sebagai, kalau mau kita menjadikan pariwisata sebagai salah satu driver ekonomi gitu. Kemudian yang kedua, pedalaman dan budayanya sekali lagi. Kita punya kemarin kita kedatangan Neha Sliabing, WHA. Taman Nasional WHA itu sudah sangat terkenal di luar. Terkenal di luar gitu. Kalau dibicarakan dari Samarinda ke sana 10 jam, nah ini masalah juga nih. Dari Neha Sliabingnya ke WHA-nya sendiri kira-kira makan 3 jam juga gitu. Nah keterhubungan ini jadi satu hal yang penting. Kemudian kawasan maritim sudah sangat terkenal di kita, di Indonesia. Pasarnya boleh dibilang domestik lah Indonesia. Artinya Derawan Maratua itu sudah sangat famous di tingkat nasional. Tapi bagaimana kemudian kita mengambil atau masyarakat lokal mampu mengambil peran SDM sekali lagi. itu kita coba membantu pemerintah. Yang disampaikan Bang Erwin saya sepakat bahwa sertifikasi salah satu jalannya. Walaupun kemudian sertifikasi itu bukan jaminan, tetapi paling tidak sertifikasi itu sudah disertai dengan parameter-parameter tertentu yang menyatakan bahwa seseorang bisa A, bisa B, bisa C gitu. Nah sehingga ini salah satu program yang cukup penting untuk bisa dilaksanakan. Itu dari sisi pariwisata. Kalau dari Ekraf tentu saja ketika pariwisata ini bertumbuh, tentu saja
peluang lain atau gerbongnya, sebutannya gerbong aircraftnya ini, saya yakin pasti akan mengikuti, gitu. Pasti akan mengikuti karena ketika ada aktivitas pariwisata, tentu saja dibutuhkan fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk sampai dengan kalau kita bicara yang sederhana artinya souvenir gitu. Bagaimana orang datang ke suatu tempat dan mendapatkan sesuatu untuk dibawa pulang, untuk mengingatkan dia kembali akan experience-nya di tempat itu. Saya kira demikian. Ya baik, ini tambahan perspektif dari Beli Lanang ya. Jadi cukup pelik juga kalau bicara mengenai pariwisata. Kita beberapa kali sempat dengan Pak Bayaki menyinggung mengenai bahwa Kaltim itu menjadikan pariwisata sebagai prioritas atau tidak. Pernah saya menyentuh kayaknya, kalau begitu Pak anggarannya prioritas juga dong. Nah itu bisa menjadi tanda tanya juga sih. Tapi itu bisa menjadi diskusi di belakang begitu ya. Yang paling nggak bisa mewarnai sedikit bumbu lah ya. Oke, saya persilakan kepada teman-teman, baik di teman-teman media ataupun juga mahasiswa yang ingin memberikan masukan atau dari perwakilan Dinas OPD dan juga dari Bank Indonesia yang ingin menyampaikan perspektif atau tambahan atau pertanyaan terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nanti Bang Erwianto, kemudian juga Mbak Fanti dan juga Pak Bayhaki akan menanggapi begitu. Silakan. Baik. Saya persilakan. Pak Mas Badir, saya izin sebentar. Oh baik, silakan Bapak Ibu, saya sangat sekali minta masukan, ya. Berapapun, apapun saya ingin masukan karena ini jadi satu catatan bagi kami dalam rangka memang program kami juga ke depan, Pak Erwin ya. Karena dari teman-teman semua masukan yang nanti mungkin bisa kami catat, kemudian bisa kami olah ini untuk kemajuan pariwisata. Silakan Mas Badir. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Pitra dari Stim Wicida, Cita Dharma. Saya ingin menyampaikan Pak, tahun lalu itu dari Kementerian Pendidikan Ristek itu menyelenggarakan kampus merdeka, di mana salah satunya itu adalah pertukaran mahasiswa. Nah kami kemarin di Stim Wicida itu kebagian hanya 15 tahun lalu. Nah, tapi di tahun ini kita naik sampai dengan 40 orang. Artinya ada multiplier effect. Mungkin mereka kan kita ajak kemana-mana Pak. Kita ajak ke Beras Basah, kita ajak tempat-tempat wisata. Nah, kemarin tahun lalu itu kami memang belum, karena kondisi pandemi Pak ya, belum sempat berdiskusi nih dengan Dinas Pariwisata. Nah, di tahun ini kami sih inginnya Pak itu mendapatkan masukan dari Dinas Pariwisata, kira-kira destinasi apa saja yang cocok buat mereka. Karena kalau kita lihat ini kan multiplier effect-nya cukup bagus, karena banyak sekarang yang masuk Kaltim itu mungkin kalau sama kampus-kampus lain itu bisa sampai 1.000 mahasiswa yang akan masuk ke Kaltim itu di semester gasal ya, di bulan September. Nah itu menurut saya kesempatan yang baik bagi kita untuk berkolaborasi, mengenalkan destinasi kepada adik-adik mahasiswa yang akan masuk ke Kaltim. Itu pertama Pak. Terus yang kedua, teman-teman dari, kan ini nanti yang masuk tuh beda pulau Pak ya, karena syaratnya harus beda pulau. Dari Sulawesi dan dari Jawa kebanyakan yang masuk ke kita, itu kan mereka searching dulu tuh Pak. Nah, yang disampaikan ke kami waktu itu adalah mereka ada kesulitan nih, karena kalau kita lihat kan informasi yang ada di sini Pak, untuk anak-anak milenial kan sudah kurang inilah ya, mereka kan aksesnya itu di sosial media, di website atau di aplikasi, di Google Play gitu ya. Nah mungkin Dinas Pariwisata itu bisa menyiapkan ekosistem digital, karena kami kebetulan dari kampus informatika. Nah itu memberi masukan Pak, kalau bisa ada ekosistem digital yang disiapkan sehingga terbentuk untuk pusat informasi buat anak-anak milenial tersebut. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Iya baik, Pak Pitra Pak ya. Baik, terima kasih Pak Pitra dari Stim Wicida. Satu lagi, terakhir sebelum ditanggapi oleh narasumber, saya persilakan. Baik, ya. Bisa dibantu mikrofonnya.
perwakilan dari mahasiswa Universitas Mula Warman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Raden Yuda Ferdinand Putra, perwakilan dari Universitas Mula Warman. Di sini sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin saya sedikit memberikan perspektif lain menurut saya, yaitu mengenai tentang pariwisata. Di mana menurut saya pariwisata ini memang sebagai tonggak penting untuk kedepannya, gitu kan? Karena ketika di kehidupan kita sehari-hari, menurut saya itu kita sudah berwisata, gitu. Dari kita tidur hingga kita bangun lagi itu sebenarnya berwisata. Contohnya, misalnya kita keluar rumah, kita berjalan mencari makanan, artinya kita sudah memasuki ke wisata kuliner. Setelah kita membeli makanan, kita jalan lagi ke, misalnya kita ke tempat wadah, misalnya untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya nanti dengan pergi ke tempat hiburan. Artinya di sini dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi itu kegiatan berpariwisata menurut saya. Dan ini sangat berpotensi. Dan di Kutai Kartanegara, saya juga dari Kutai Kartanegara. Di sini Kutai Kartanegara ini memiliki potensial sekali ekonomi kreatif. Di Kutai Kartanegara ini terpilih sebagai peringkat 4 daerah ekonomi kreatif, yaitu yang unggul di dalam bidang seni kriya, seni pertunjukan, dan musik di Kutai Kartanegara. Dan di sini menurut saya juga menurut tema kita pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Artinya di sini ada suatu kejadian pulih bersama lagi. Artinya setelah pasca pandemi itu artinya kita harus bisa tumbuh lagi nih, yang dulunya drop, dan kita harus bangkit kembali. Bagaimana caranya kita bangkit? Dan di sini menurut saya peran pemuda dan tentunya didukung dengan stakeholder yang ada itu untuk bersama-sama lebih menumbuhkan semangat baru nih, semangat kolektif dan di era disruptif seperti ini. Karena di era seperti ini kita istilahnya banyak sekali yang tumbuh tanpa kita sadari seperti itu, dan ini tentunya membutuhkan skill dan strategi agar kita dapat bertahan. Jadi di sini seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, Bapak sampaikan mengenai segmentasi pasar. Nah, di sini juga penting apa yang dikatakan untuk sertifikasi, karena di sini memang kawan-kawan juga yang di Tenggarong, para pelaku ekonomi kreatif itu seperti yang fotografi, videografi, mereka terhambat untuk di sertifikasi ini. Akhirnya ketika dia mau ke kantor atau ke dinas untuk melakukan sebuah pekerjaan, dia pasti membutuhkan sertifikasi, dan ini sangat tepat sekali seperti itu. Dan tadi yang telah dibahas juga sama Ibu mengenai IKN tadi, apakah ancaman atau peluang seperti itu kan? Jadi di sini kan kita tentunya harus menjadi pemain, misalnya pemain, jangan sampai kita ini menjadi penonton. Maka dari itu kita sebagai anak muda ini harus bisa bergerak untuk berkarya dan bisa berdaya seperti itu untuk kedepannya menuju Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Yuda dari Universitas Mula Warman. Ada 3 tanggapan, ada pertanyaan dan tanggapan ya. Tapi setelah sesi ini saya akan kembali minta tanggapan juga, karena di sini ada beberapa sahabat saya seperti wah ini dulur saya nih Bang Justinus, ini kayaknya saya kangen juga dengar celutukan khas beliau itu ya. Ada perspektif yang kadang saya nggak terpikir begitu. Dan juga nanti saya minta tanggapan juga dari perwakilan Bank Indonesia juga hadir bersama dengan kita, karena tadi komitmennya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya tanggung jawab dinas pariwisata atau atau komite ekonomi kreatif. Ya, baik, saya pertama persilakan Pak Bayhaki untuk menanggapi Pak. Ini ada sejumlah tanggapan dan juga pertanyaan mulai tadi Pak
dari Brilanan, kemudian juga ada Pak Pitra di STIMIK Wicida yang mengatakan terkait dengan destinasi wisata yang dihubungkan dengan pertukaran mahasiswa begitu ya, yang kemudian itu bisa menjadi peluang, atau kemudian tawaran terkait dengan ekosistem digital untuk sektor pariwisata. Dan juga tanggapan dari adik kita Yuda dari Universitas Mula Warman. Silakan Pak Bayaki. Ya, terima kasih. Kalau dari Pak Lanang, saya setuju. Oke. Not catatan saya semua itu Pak. Ya, karena yang beliau sampaikan memang ya itu. Nah, saya coba beralih ke Mas Pitra tadi ya. Di komite kreatif Ekrab, komite Ekrab itu ada bidang pemasaran. Saat ini Pak Setiabudi ya. Yang tadi saya sampaikan, saya sudah dihubungi karena 80 sampai 90 akan datang ke sini di akhir Juni. Nah, kemarin sudah kita komunikasikan. Awalnya begini, saya pingin kita itu setiap tahun itu ada yang namanya calendar of event. Tahun ini kalau 54 sekali sudah beberapa kali mulai. Nah, kemarin saya telepon, ada rencana teman-teman mahasiswa dari kampus mereka yang mau ke sini. Yang paling terdekat tanggal 22, 23, 24 itu ada festival di Pampang dalam rangka panen padi. Nah, itu kemarin kami promosikan kalau bisa pas di situ. Sehingga nanti di festival di Pampang ini bisa mewakili pariwisatanya, ekonomi kreatifnya Pak Rizky juga ada, kemudian bagaimana pengelolaan destinasi. Saya boleh bicara teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota ada ya Mas Dwi. Pampang sekarang sudah berubah loh ya. Ya, kita lihat ya. Reguler setiap minggu ya, itu jam 2 kalau tidak salah. Itu sudah mereka ada pagelaran, kemudian ada ini, kemudian itu. Terakhir kita kemarin diminta dari G20 ya, itu juga ada di sana. Dan tadi pagi dari Depdagri khusus tim khusus pencapaian IKN itu mereka akan ekspor juga ke sana, dan saya arahkan juga di tanggal 22 itu Mas. Nah, kemudian kalau tadi masalah digital tadi ya, mana panitia dia? Mungkin mulai besok saya akan ubah poster. Ini di bawah tidak kelihatan. Akun kami tidak kelihatan. Salah kayaknya Pak ya. Harusnya akun di atas Pak ya. Ya. Dimanapun asal kelihatan. Nah, ini tidak kelihatan nih. Jadi gini Pak, kalau untuk yang nanti kita bicara ya teman-teman STIMIK ya bagaimana seperti ini. Tapi kami masih semaksimal mungkin masih bisa pertama melalui akun-akun kami. Kami punya 3 akun Instagram, 1 Facebook, kemudian juga YouTube. Dan tadi malam saya coba Pak Lanang kasih jempol tuh tadi malam. Kami bikin film pendek tentang Pulau Miang Kaltim. Kita setel di YouTube 3 jam Pak Erwin, alhamdulillah 2.000 sampai 3.000 yang nonton. Itu. Nah, ini sudah mulai juga kita edikan. Saya masih ada 4 seri lagi nanti secara bertahap. Kemarin itu Gunung Boga, minggu ini Miang, mungkin minggu depan itu Kota Samarinda khusus beberapa ini. Nah, itu. Nah, kemudian sebagai mas juga tahun kemarin kami sudah manfaatkan teman-teman influencer untuk mempromosikan seluruh potensi pariwisata Kaltim. Meskipun influencernya ya yang 10.000 ke bawah lah. Kalau 10.000 ke atas nggak sanggup. Begitu. Dan efektif Mas. Nanti mungkin bisa program itu kita sounding ya sama teman ya. Jadi saya bawa 3 hari dari Samarinda, Kota Bangun sampai ke mana? Ke Tanjung Bisui Pak. Bawa 15 influencer yang anak-anak muda yang masih gitu. Tapi itu luar biasa ya. Sampai hari ini pun belum saya bubarkan grupnya itu. Ya, karena mereka lah ujung tombak juga ya, termasuk sudah mulai Bu sekarang beberapa mereka ikut pemilihan Putri A, Putri B, Putri C seperti itu yang kemarin juga di Big Mall Pak ya. Nah, ternyata saya minta beberapa pertimbangan, ternyata itu juga salah satu cara kita untuk memberikan mas itu. Meskipun memang bayangan saya, harapan saya, anak saya itu memang punya khusus ya, khusus semacam konten digital khusus untuk ini. Kayak teman-teman di kota kabupaten juga ada kayak misalnya di Kutim, wah itu bagus sekali itu, kemudian di Brau, tapi kami belum bisa menyatukan seperti itu. Nanti mungkin bisa sambil dengan teman-teman kampus bagaimana memadukan semua itu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang berikutnya Yuda ya. Oke, tadi masalah apa tadi?
penumbuhan, tumbuh kembali ya. Jadi gini Mas, tadi saya sampaikan di depan sudah ada pulih bersama ini begini loh. Kalau dulu pernah waktu kita COVID, Pak Mas Menteri bilang kelamaan COVID ini bisa ada tumbuh wisata baru, wisata hantu. Karena destinasi banyak kosong berhantu. Nah sekarang ini hantunya hilang nih, ya. Tadi di depan saya bilang sudah pertama buka ada Semesta, ada God. Yang sedang dalam kita monitor sekarang yang paling dekat di Tenggarong, Pulau Kumala Pak, ya. Itu potensi besar sebetulnya Bu. Tapi dengan berbagai ini, yang terakhir saya dengar mereka sudah buka kerjasama dengan Jatim Park. Kemudian yang di Jakarta apa yang di Ancol ya, itu ya. Tapi mungkin masih dalam taraf ini. Nah ini sudah mulai pulih nih, yang saya katakan. Nah kemudian tumbuh atau baru, termasuk wisata yang lagi ini Pak sekarang ini Pak di belakangnya mall apa? Balikpapan? BSB, ya kan? Kan mulai viral sekarang itu ya. Mereka lantainya mereka cat warna-warni, di situ penyewaan sepeda keliling, kemudian tempat selfie banyak, kemudian di sebelahnya dirangkaikan dengan apa? Dengan bowling segala macam itu. Nah ini mulai sudah banyak. Nah Samarinda, tapi saya masih rasakan ada nih yang mau tumbuh nih. Nanti lah, karena yang punya juga masih jangan dulu Pak, tahan dulu Pak. Itu. Nah itu mungkin gambaran pertanyaan dari Mas Yuda. Baik, terima kasih. Singkat tanggapan dari Bang Erwin, silahkan. Ini menarik nih Bang. Banyak potensi wisata di 10 kabupaten kota. Kalau tadi Pak Egi sempat menyinggung mengenai bahwa masing-masing kabupaten kota sekarang paling tidak punya 3 yang unggul, ada 30 destinasi, tapi dijangkaunya susah gitu, lama gitu, medannya berat gitu. Tanggapan dari Bang Erwin, silahkan. Sebelum itu saya ingin sedikit berbagi informasi, mudah-mudahan jadi kabar baik buat kita semua. Pemprov Kaltim, Dinas Pariwisata, insya Allah segera mengaktifkan Creative Hub. Ini kabar baik karena kami berharap jika Creative Hub itu berjalan, Creative Hub itu tempat nongkrong gitu ya, ruang publik di mana ada banyak hal dilakukan gitu ya, antara lain kelas-kelas untuk diskusi publik, kemudian mini gigs gitu ya, yang mau rilis album, rilis single bisa di situ, open mic bisa di situ, ini bisa dipajang di sana gitu ya. Kemudian dia juga bisa mungkin mulai membantu fungsi TIC nih, TIC Kaltim yang offline-nya kan belum optimal ya, baik ya. Nah, artinya kalau kita punya Creative Hub gitu ya, Mas Yus bisa buka kelas di situ, Mbak Fanti kita paksa buka kelas di situ gitu ya. Ruang publik di mana orang kemudian berkreasi itu punya tempat yang memang kita sediakan tumbuh kembangnya. Termasuk di situ tadi teman-teman seperti Yuda, partnership yang kemudian kita harapkan menjadi penyambung ini kinerja kita ini. Art Window Kaltim mulai terbentuk nih, Mbak Wi dan teman-teman sudah mulai mengaktifasi. Karena apa? Mereka yang punya energi gitu. Mereka yang punya energi. Kita menyediakan memfasilitasi tempatnya. Lalu mereka yang kemudian akan bergerak. Seed money itu saya pikir hal yang kita bisa raih bersama. Partnership pembiayaan, BI itu punya banyak kelas belajar begitu, yang kemudian bisa kita diseminasikan, daya tendangnya bisa lebih kencang kalau kelas dan ekosistemnya terbentuk. Gitu. Kita nggak bisa membangun candi satu malam, itu nggak bisa. Sampai suatu saat kita siap dengan ekosistem ekonomi kreatif itu perlu kerja panjang gitu ya. Creative Hub salah satu yang kita bisa harapkan, termasuk kemudian mengkonservasi landmark kota kita, ya kan? Gedung Nasional itu rencananya baik ya, dengan segala pertimbangannya. Desainnya kita pertahankan, karena ada nilai historis di situ, semangatnya ada. Fungsinya yang kita perluas, ya kan? Sebagai ruang publik, baik untuk berlatih berbisnis. Karena salah satu problem dari pekerja kreatif kita menurut saya adalah, Mbak Fanti pasti tahu itu, tadi Mbak Fanti menyinggungnya secara halus, etos gitu ya. Kalau bahasa ekonominya, model bisnis kita ini belum ketemu. Semuanya sporadis, kalau Mas Made tadi bilang, itu jadi timbul pertanyaan, benarkah ini hanya momentum? Karena kalau mau bicara berkelanjutan, kita harus ketemu nih model bisnisnya. Harus kompetitif mereka, harus profit.
Kenapa disebut ekonomi kreatif? Karena cuan adalah salah satu ukuran bahwa kita akan berkelanjutan atau tidak. Ya kan? Nggak bisa charity terus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus ada strategi untuk berjejaring yang terukur. Kukar itu sudah bertahun-tahun jadi perwakilan kota kreatif, kan gitu ya Yud ya? Iya, tahun ini mereka 4 besar nasional. Apa ruang mereka untuk berbagi pada 9 kabupaten kota yang lain? Ya kan? 9 kabupaten kota yang lain itu kan juga harus tumbuh seperti Kukar. Ya enggak? Karena mereka punya potensi ekonomi kreatif yang unik. Nah, kalau kita punya jejaring, maka yang tumbuh, yang punya achievement bukan cuma Kukar, yang terukur. Yang lain itu akan kemudian ikut di dalam gerbong yang sama. Nah, kemarin ketemu dengan Bu Hetifah gitu. Saya harus menaruh respek yang besar pada beliau karena secara bersungguh-sungguh beliau menyambungkan Komite Ekonomi Kreatif yang sudah tumbuh di beberapa kota ini ke dalam jejaring kota kreatif nasional. Kita perlu festif nih, kita perlu awarding nih untuk orang-orang yang sudah bekerja ini. Kita minta doanya 2023 atau 2024 festival rutin tahunan jejaring kota kreatif itu mudah-mudahan bisa kita bawa ke Kaltim. Sehingga kita juga ikut semangat, orang lain melihat kita, dan momentum itu bisa kita manfaatkan secara berkelanjutan, bukan sebagai komen yang sekali lewat selesai. Kira-kira itu. Ya, baik. Baik, itu dari Bang Erwin, silakan dari Mbak Wanti, Mbak. Tanggapan Mbak. Kerja. Jangan diem. Jangan diem. Udah itu aja. Udah jelasin semuanya. Baik. Iya, jadi ini menjadi diskusi kita hari ini, perbincangan hari ini tuh selain menginformasikan juga menjadi tanda tanya buat kita. Setelah ini ngapain? Setelah ini ngapain? Baik, karena waktu kita sangat terbatas, saya nggak minta disampaikan pertanyaan dari Bang Yus dan juga dari perwakilan BI. Saya minta tanggapannya. Kalau kita sudah berkomitmen dari awal bahwa tadi juga Bang Erwin menyinggung bahwa BI juga banyak punya kelas-kelas yang sebenarnya bisa dilingkan kalau kita berhubungan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi sebelum ke BI, saya ke Bang Yus dulu. Bang Yus, apa kabar? Apa kabar tanggapannya? Apa kabar ceritanya? Apa kabar responnya? Kerja Mas. Iya, kerja. Saya dari petani ya dilarang komentar. Masalah ya nanti sama Mas Erwin. Tapi saya mau begini, ketika kita mulai bicara soal ekonomi kreatif, terutama pariwisata, itu adalah kesempatan untuk Kaltim untuk terhindar dari kutukan sumber daya alam. Jadi itu yang kemudian saya terpaksa dan menurunkan tensi sebagai orang yang sangat skeptis dan bahkan cenderung sinis ke pemerintah. Lalu dan mulai berteman dengan teman-teman di dinas pariwisata. Nah, Madi tahu saya tadinya di Karangumut, lalu kemudian di Karangumut kan nggak mungkin bicara pariwisata karena itu adalah konsepsinya untuk mengembalikan ekosistem gitu. Maka kemudian dengan teman-teman pariwisata kan mulai masuk ke Mahakam Tengah dan satu potensi yang sebetulnya tidak dilirik yang sudah disampaikan oleh Pak Lanang tadi adalah sungai dan danau. Tapi saya menambahkan sadar konsepsi waktu itu yang saya usung adalah sungai, danau dan rawa. Karena kalau kita bicara hutan di Kalimantan Timur, hutan yang terindah adalah hutan di dataran rendah, hutan yang terlalu basah. Nah itu ada di Mahakam Tengah pada area Gambut, itu hutannya sangat indah. Kalau kita bicara tadi hutan di WH atau di mana, itu tidak semua orang akan suka di situ. Karena hutan kita juga bukan hutan yang gampang untuk menemukan hewan di situ. Kita hanya akan mendengar suara dan kalau nanti yang kayak Pak Hairul tadi sedikit-sedikit ngomong itu ada hantu di situ. Nah, tapi kalau kita ke Mahakam Tengah kita akan melihat danau dengan ada belimbing, dengan ada burung-burung yang sangat indah. Nah itu sebetulnya potensi yang sangat besar. Tapi sekali lagi kita jangan mengulang pada proses yang sama. Karena begini, tadi seperti sakrat atau konsep kars itu. Kita tahu bahwa setelah tambang batu bara kemungkinan kita akan menjadi raja tambang batu gamping, sandstone dan kemudian tanah liat itu untuk bahan semen, dan itu adalah area yang
ada di Mangkagat Kanggulingan itu kan. Itu lebih parah karena itu kalau kita tambang itu tidak mungkin bisa kembalikan lagi karena itu adalah fragile area gitu dan kita tidak mengulangi itu. Nah, maka sebenarnya kesempatan wisata dalam konsepsi wisata tadi budaya, jadi sebenarnya piknik kan untuk melihat kehidupan yang lain. Saya kira kalau konsepsinya cuan maka Parekraf itu harus canggih karena kita juga ada perkembangan itu. Tapi kita juga punya uniqueness itu yang tidak dipunyai oleh orang lain tadi yang disampaikan oleh Mas Erwin, tapi juga atraktif, artinya menarik dan yang paling penting adalah network. Dan saya rasa ini adalah kesempatan juga untuk anak-anak muda di Kalimantan Timur mengubah perspektif untuk tidak lagi menjadi orang yang bekerja nggak mikir, artinya jadi pegawai. Kalau berusaha seperti Mbak Panti itu kan mikir terus. Saya senyum gitu kayak. Cuma nggak mikir. Yang gue ini nggak. Kakinya ada aja gitu. Kalau mikir dikit naik pangkat. Kalau pikirannya lain bisa jadi pejabat sih. Hobinya bagus gitu kan. Tapi kan ya itu yang sebenarnya saya terlalu menantang anak-anak muda untuk paling mau soal ekonomi tanding, ekonomi apa yang keren-keren itu kan ya teman-temannya beliau ini yang suka demo itu. Kita nggak butuh banyak demonstran, kita butuh lebih banyak pengusaha gitu. Karena saya nggak bisa jadi pengusaha sih. Jadi saya hanya mendorong aja kan. Tapi sudah nggak bisa. Nah, jadi konsep itu yang perlu dirubah dan saya rasa salah satu yang membedakan dari saya adalah misalnya tiba-tiba di Samarinda walaupun bukan penghasil kopi kita pertumbuhan warung kopi bahkan 5 tahun itu tidak berhenti gitu. Sampai sekarang dan yang paling penting kan dia menghadirkan sesuatu yang mendukung cita-cita Andi Harun itu untuk menjadi kota peradaban di Pulau ini. Karena anak-anak muda ini menghadirkan sesuatu yang unik, misalnya desain kafe dan arsitektural yang sebetulnya sangat keren dan membuat saya senang tinggal di Samarinda. Ya, sebelumnya itu tahun lalu saya ingin pindah. Tapi sekarang saya mulai suka kan? Itu di dalam gambar kita mulai ada desain dan arsitektural yang menarik yang unfinished design gitu ya. Dan saya kira itu kan dia mengekspor bahan dan itu merupakan keterbukaan. Saya kira jadi ini kesempatan sebetulnya untuk men-scaling up peradaban kita. Terutama ya sudah lah yang tua-tua itu kan sudah dirubah tapi terutama anak-anak muda itu. Ya, anak-anak muda itu nggak suka dinasehati, gitu kan? Karena kita itu selama 30 tahun itu dinasihati dilarang buang sampah sembarang aja sulit. Itu satu nasihat. Jadi jangan memberi nasihat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bagus, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ini yang saya katakan tadi tiba-tiba ada tanggapan yang di luar dari pikiran saya. Pegawai itu nggak mikir. Pegawai itu nggak mikir. Saya langsung bilang, ya ampun dia pegawai itu nggak mikir ya. Kayaknya saya kena juga ini ya. Oke, selanjutnya saya persilakan dari perwakilan Bank Indonesia. Satu. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Hanita dari BI Kaltim, mewakili pimpinan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk undangannya dan yang kedua, betul memang ekonomi kreatif pariwisata itu tanggung jawab kita bersama gitu. Di sini tidak hanya Dinas Pariwisata, gitu, beberapa OPD-OPD lain kami juga sering berbincang terkait dengan ekonomi kreatif ini gitu. Seperti yang telah disampaikan, memang betul saat ini BI sudah mulai concern terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya untuk Kalimantan Timur gitu. Karena sampai kapan kita mau bergantung ke pertambangan, gitu, batubara dan sebagainya gitu. Beberapa proyeksi kajian kami juga sudah menunjukkan bahwa ya memang kita sudah harus bergerak gitu ke ekonomi-ekonomi yang lebih hijau gitu ya. Salah satunya ekonomi kreatif. Gitu. Untuk yang tadi poin pertama mungkin lebih ke rekan-rekan Dinas Pariwisata Pak, mungkin boleh di-share calendar of event supaya kita juga ada gambaran tahun ke depan ini apa yang akan kita lakukan dan bisa kita kontribusikan bersama gitu, karena pastinya kalau bekerja bersama-sama impact-nya juga lebih luar biasa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua Pak, mohon izin mungkin saya juga pendatang baru di Samarinda gitu. Kalau boleh kita wacanakan gitu untuk membangun sebuah wadah showcasing offline gitu Pak.
yang rasanya orang wisatawan baik dalam maupun luar negeri kalau ke Samarinda itu kita harus kemana gitu supaya kita bisa lihat produk-produk Bupati, produk-produk rekan yang lainnya gitu di satu tempat yang terhubung. Tadi mungkin bisa disatukan juga dengan kreatif hub tadi ya Pak ya. Di situ kita bisa betul bangun di situ juga. Dan yang terakhir mungkin sedikit laporan Pak bahwa di awal tahun kemarin kita sempat melakukan FGD dengan Kadispar, saat itu masih Ibu Sri, dan kita sampaikan apa saja sih proyek-proyek potensial investasi di Kalimantan Timur, salah satunya saat itu Kariungan dan sebagainya. Sebagai laporan itu secara rutin sudah kami masukkan ke presentation book kami dan kami tawarkan ke investor-investor melalui jalur BKPM. Mungkin seperti itu, jadi ke depan kalau ada update proyek-proyek potensi investasi yang masuk, yang sudah dilakukan perhitungan pra-visibility tadinya bisa disampaikan ke kami jika ada update. Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Mbak ya. Iya baik, terima kasih Mbak Hanifah dari